Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi bersama di Hafiz Farm. Di video kali ini kita akan membalas komentar di sini ya. Mungkin beliau ini masih pemula, pengen memelihara maggot BSF dan juga mengembangbiakannya mungkin, tapi masih pemula katanya, masih belum tahu caranya. Sebenarnya gampang saja teman-teman, itu mau pemula ataupun yang masih baru gitu, baru mau tahu maggot itu, untuk kembang biak maggot itu gampang sekali teman-teman. Nah, ini sedikit tips ya untuk para pemula yang ingin mengembangbiakan maggotnya. Jangan sampai takut ataupun tidak tahu caranya. Coba aja dulu. Saya juga mencoba, baru pertama kali ini untuk mengembangkan maggot. Nah, caranya mungkin bisa mengikuti seperti saya ya. Baik teman-teman, silakan simak video ini selengkapnya. Tapi jangan lupa untuk teman-teman silahkan subscribe channel ini. Yuk kita lihat ke video selengkapnya. Teman-teman, ini kita lihatkan dulu. Ini alhamdulillah, sebenarnya ini kita pertama kali juga untuk menetaskan ataupun mengembangbiakan maggot. Pertama kali hanya bermodalkan pengetahuan dari searching dan juga langsung mengaplikasikannya, dan alhamdulillah untuk lalat BSF nya nih udah pada menetas, tapi kita belum tahu untuk maggotnya atau udah ada atau belum ya, ataupun telur dari ininya. Tapi kemarin kita sudah lihat anakan dari lalat BSF tersebut ya, telur yang sudah menetas, udah kecil-kecil di sebentar. Nah, sini kita masukkan dulu si kameranya. Ah, ini dia, bisa teman-teman lihat nih, ini dalam kandangnya udah pada berterbangan. Nah, itu kita sengaja untuk pakannya dibasahi karena kesukaan dari lalat BSF itu pakan basah ya teman-teman. Nah, kemarin kita sudah lihat ada pergerakan maggot, anak maggot ya, untuk anak maggotnya. Nah, tapi yang kita akan bahas adalah dari pertama sampai kita bisa menetaskan menjadi lalat BSF seperti ini teman-teman ya. Nah, ada kelihatan tidak? Nah, seperti ini. Nah, udah pada terbang. Nah, lalat BSF nya teman-teman. Oke, kita akan bahas dari cara yang pertama mungkin ya. Ini hanya sekedar cuplikan saja bahwa saya juga pemula bisa menetaskan maggot BSF menjadi lalat BSF, dan bahkan sudah bisa menjadikan telur ya, dan menghasilkan maggot baru teman-teman. Ini dia teman-teman, kita menggunakan media hanya sekedar baskom saja. Lalu bagaimana saya mendapatkan maggot tersebut? Nah, tentunya saya juga untuk maggot, untuk lalat BSF ya, yang seperti video sebelumnya yang barusan itu, di sini jarang sekali, walaupun sudah kita pancing dengan pakan fermentasi seperti ini, fermentasi buah seperti ini ya. Kalau kita sengaja mancing di sini untuk lalat BSF itu mungkin tidak ada teman-teman. Nah, jadi kita itu di sini mengakalinya adalah kita beli maggotnya dari luar, ke online shop juga ada beberapa, 30.000 lah berapa, itu adalah banyak di sana di e-commerce-nya ya teman-teman. Lalu kita kembangkan ataupun kita ternakan di sini. Itu kalau nggak salah berapa on ya, 1 on gitu mungkin ya, untuk maggot yang ukuran baby maggot lah gitu, udah siap. Pokoknya jangan sampai takut tidak hidup, itu pasti hidup teman-teman. Itu kita tinggal masukkan saja ke keranjang seperti ini atau ke baskom media tanam yang sudah diisi, artinya media pakannya ya, itu media tanamnya. Itu bisa menggunakan, kami biasanya di sini sisa makanan aja, sisa buah, sisa pisang, ini juga sisa sirsak ya teman-teman. Jadi untuk media makannya adalah yang seperti itu saja. Jadi cukup gampang sebenarnya, tidak susah, nggak perlu mewah-mewah untuk wadah, untuk pakannya juga nggak perlu mewah-mewah, cukup sisa-sisa makanan aja seperti pisang, ataupun teman-teman punya buah cangkangnya itu bisa dimasukkan gitu teman-teman. Ini juga saya alhamdulillah untuk sampai saat ini ya, itu perkiraan untuk saat ini saya belum ngasih pakan, belum dikasih pakan ke ayam-ayam.
kita fokus untuk mengembangbiakan saja, karena kita ingin nantinya tidak beli lagi ya teman-teman. Kita punya lalat BSF, terus lalat BSF nya bertelur, punya maggot lagi, terus aja sirkulasi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin untuk yang ingin mengembangbiakan jangan takut, coba aja dulu, karena kemungkinan berhasilnya itu sangat besar teman-teman kalau dari maggot. Jadi tidak repot, tidak susah untuk masalah pemeliharaannya, cukup gampang sekali. Nah, dari pertama datang, kita sekitar 1 minggu, 2 minggu, 1 bulanan kita bisa ke dalam sana ini. Kita sortir yang maggot yang sudah siap untuk ditetaskan. Nah, sekarang udah kelihatan tuh pada bergerak-gerak untuk lalat BSF-nya, berarti udah agak banyak untuk yang sudah menetasnya. Sekitar 1 bulan saja cukup kita bisa menetaskan dari maggot ke lalat BSF, dan tinggal menunggu lagi bahwa lalat BSF-nya bertelur sehingga bisa menghasilkan maggot lagi teman-teman. Mungkin bisa dimengerti ya untuk langkah-langkahnya. Tidak ribet, tidak susah, cukup beli aja maggot. Kalau tidak punya kita di setempat untuk mengundang lalat BSF, beli saja untuk baby maggotnya, lalu kita ternakan, lalu kita urus ya, beri makan. Dan setelah itu untuk kalau kita mau skala lama panjang supaya sirkulasinya terus berjalan, kita tetaskan menjadi lalat BSF dan seterusnya seperti itu ya teman-teman, sampai banyak. Kalaupun misalkan teman-teman mau langsung pakai pakan ke ayam ataupun ke bebek atau ke ikan atau apa, silakan, tapi mungkin resikonya itu sudah habis ya habis gitu. Tapi kalau kita sudah punya lalat BSF seperti itu, mungkin kemungkinan besar kita tidak akan beli lagi teman-teman, karena sudah punya produksinya ya, PT produksinya lah, PT produksi telur maggotnya teman-teman, seperti itu ya. Baik teman-teman, begitu saja untuk para pemula yang nonton video ini. Jangan khawatir, jangan takut untuk mengawali menernak maggot ya, bukan ternak maggot. Nantinya banyak sekali fungsinya, keuntungannya untuk pakan terutamanya, sangat membantu sekali, sangat meminimalisir pakan gitu ya, tapi kualitasnya luar biasa, proteinnya luar biasa. Saya rasa dimulai aja dulu lah, jangan banyak perhitungan ini itu gitu, karena dengan modal sedikit kita juga bisa belajar dan juga bisa mengembangbiakan. Dalam proses peternakan maggot itu resiko kematian maggotnya sangat kecil teman-teman, langsung bisa, tidak perlu susah-susah untuk tempat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan untuk yang lihat video ini bisa terinspirasi juga ya teman-teman, supaya cepat-cepat mengaplikasikan menernak maggot teman-teman, juga menjadikan motivasi juga ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga teman-teman sehat semua. Jangan lupa subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.